di sini kita semua sangat memahami bahwa Pak Anies adalah seorang yang sangat menggeluti dunia pendidikan, Pak. Dan kita mengetahui bahwa hari ini komersialisasi pendidikan tinggi dan korupsi di sektor pendidikan itu sangat merambah dimanapun, termasuk Unila sendiri gitu, termasuk di wilayah Lampung gitu. Pertanyaan saya adalah bagaimana Bapak dapat mengentaskan korupsi di sektor pendidikan yang pertama, dan kedua adalah bagaimana pendapat Bapak tentang aturan bahwa pemilihan rektor itu ada 35% suara menteri dalam pemilihan rektor, yang sehingga menurut kami Pak bahwa itu adalah cikal bakal masuknya oligarki di perguruan tinggi dan politisasi politik praktis yang masuk di perguruan tinggi hari ini. Mungkin segitu Pak. Terima kasih banyak. Oke, silakan Yai Anies ditanggapi 2 menit. Ya. Ketika bicara tentang institusi yang di situ ada praktek korupsi, maka nomor 1 melihat apa dari sistem, institusi, aturan yang memberikan ruang bagi praktek korupsi. Perbaiki itu. Yang kedua, masukkan kriteria integritas sebagai kriteria utama di dalam seleksi kepemimpinan. Dan integritas ini adalah sesuatu yang bisa dinilai, bisa diassess. Ada rekam jejaknya. Kemudian yang ketiga adalah monitoring dengan menggunakan teknologi terkini di dalam pelaksanaan kegiatan di dalam institusi ini, termasuk institusi pendidikan. Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua tentang hak suara ya. 35%. Begini, kampus itu harus dikembalikan sebagai sebuah tempat ada kebebasan mimbar akademik. Dosen, kemudian mahasiswa itu diberikan kebebasan untuk mengatakan apa saja, mengungkapkan pikirannya yang semuanya mendasarkan kepada ilmu pengetahuan. Dan itu harus dijaga. Salah satu menjaganya adalah ketika mereka menentukan kepemimpinannya, maka yang menentukan ya kampus sendiri, bukan pemerintah yang menentukan kepemimpinannya. Biarkan kampus. Yang harus dijaga adalah di kampus itu proses politiknya harus sehat. Jangan sampai di kampus proses politiknya tidak sehat, nggak sehat. Terus minta tolong ke pusat. Berantemnya di kampus, kompetisinya. Tapi minta tolongnya ke pusat, pakai tangan pusat. Dan pusat juga nggak usah dipakai tuh tangannya untuk ikut-ikut intervensi urusan politik kampus. Nah, di dalam kampus itu menurut kami harus jaga kebebasan akademiknya, mimbar akademik. Yang kedua, di dalam menentukan kepemimpinan, gunakan kriteria yang jelas. Kompetisi tanpa kriteria, kalau di kampus, itu akan merugikan. Dan harus diingat, pejabat di kampus itu sifatnya rotasional. Rotasional itu artinya apa? Setelah selesai jadi rektor, dia jadi dosen biasa. Jadi itu bukan tangga, itu rotasi. Karena sifatnya rotasi, dorong kompetensi, ada meritokrasi, dan tidak perlu ada intervensi dari pemerintah pusat.